Bisa dimulai aja. Oke Bang, untuk Wahyu bisa tolong share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 program aplikasi manajemen konstruksi 124. Di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, di sini saya ada Resto Junugroho dengan NIM 15254222002. Kemudian ada teman saya. Saya Fadila Sefanur Aini dengan NIM 15254222032 dan rekan saya. Saya Fitria Budiman dengan NIM 15254222003 dan teman saya. Nah, saya Wahyu Haji Saputro dengan NIM 15254222033. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas Navis Work yang sudah kami kerjakan kelompok. Ini bisa dimulai dari Fadila. Baik, terima kasih Restu. Untuk langkah pertama, untuk pengerjaan Navis Work ini adalah dilakukan pengimportan model Revit 3D ke dalam Navis Work-nya. Dengan cara yaitu adalah ke ribbon home, kemudian di pojok kiri yaitu ada a paint. Nah, itu kita klik paint-nya, kemudian nanti kita pilih filenya itu yang Revit. Nah, setelah itu kita open saja dan nanti akan mengimpor model 3D-nya. Angka selanjutnya adalah membuat set. Membuat set ini bertujuan untuk melakukan class detection dan timeliner nantinya. Untuk membuat set, kita memilih di samping selection tree, itu kita pencet set. Untuk memunculkan kolom setnya, kita pilih manage set terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita select, contohnya seperti misalkan kita select kolom lantai 1, kemudian kita pilih select sim dan pilih yang same base levelnya. Nah, nanti itu bakalan keselect semua untuk kolom lantai satunya dan kita bisa ke save selectnya. Nah, dan kita namain untuk seperti kolom lantai 1. Ini kita membuat set itu berdasarkan pekerjaan utama yang ada di WBS seperti yang terlihat di share screen ini. Itu ada pekerjaan pendahuluan, struktur atas dan struktur bawah, ada arsitektur dan MEP. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Restu. Oke, mungkin selanjutnya adalah materi untuk class detection Mohon maaf, bisa kepada Wahyu, dipersilakan. Selanjutnya ada class detective atau class detection. Yang pertama, kita klik di ribbon bagian atas ini ada class detective. Nah, terus kalau udah tampilannya seperti ini, kita tambah attach-nya. Misalkan di sini eh, struktur versus struktur. Lalu kita karena apa file Revit-nya ini kita dijadikan satu antara struktur arsitektur dan MEP, makanya kita di sini memanfaatkan fitur set yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini kita pilih aja pekerjaan struktur bawah dan struktur atas, di run aja. Nah, di sini kelihatan ada 37 class. Lalu setelah itu bisa kita bikin PDF-nya dengan cara klik report, terus scroll ke bawah, kita pilih yang HTML tabular. Kalau kita pakainya XML itu nanti dia jadinya cuma teks gitu aja.
selanjutnya di save aja. Mungkin untuk kelas detection seperti itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Restu. Baik, selanjutnya kita akan materi attach set. Pertama kita buka dulu tadi MS Project yang udah kita bikin. Dari MS Project kita masuk ke data source. Di data source kita add, terus kita masukkan Microsoft Project MPX. Pertamanya mungkin dari Microsoft Project itu kan bentuknya MPP, kita harus convert dulu, bisa convert di Google MPP to MPX, kemudian dimasukkan file MPX-nya ke dalam Navisworks. Ya, lalu setelah sudah dimasukkan ke Navisworks akan muncul tampil pada task. Di sini ada nama dari pekerjaannya, kemudian ada plan start dan plan end. Lalu ada actual end dan actual start dan actual end serta task type, dan ini juga bisa diatur. Kemudian setelah tadi sets-nya udah dibikin, kita perlu buka untuk sets-nya ini. Pertama kita tadi kan udah di-assign ya untuk set-setnya. Misal contoh untuk kolom lantai 1, pekerjaan kolom lantai 1, kita klik ya, kemudian kita pilih ke tasknya, kemudian kita pencet attach current selection seperti itu. Kemudian itu juga berlaku untuk pekerjaan arsitektur dan juga pekerjaan MEP. Seperti itu untuk bagian setsnya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian harga, timeliner, dan quantification. Untuk itu disilakan kepada Fitri ya. Tentang RAB di Navis. Nah, yang pertama-tama itu dibuka dulu di fitur timelinernya, ini kan udah dibuka. Setelah dibuka timelinernya itu klik yang kolom, yang kotak di bawah. Nah, itu terus bisa di choose kolom. Nah, itu dia di uncheck yang bagian actual end sama actual start. Kemudian dicek bagian material, equipment, subkontraktor, sama labor. Masuk kontraktornya. Nah, habis itu ini harga-harga yang sudah dimasukkan di tugas ini tuh diambil dari Excel RAB yang udah dibikin sebelumnya. Jadi ini di input manual satu per satu. Nah, setelah RAB-nya sudah masuk, bisa dibuat animasinya itu ada di viewpoint. Di bagian viewpoint. Nah, setelah itu bisa diatur dulu gambarnya mau kayak gimana. Setelah udah diklik kameranya. Nah, ntar ini muncul tulisan view 1, bisa diganti namanya. Terus digerakin lagi, dipencet kameranya lagi, tulis view 2. Nah, itu dibikin kayak gitu seterusnya sampai view yang diinginkan. Nah, setelah itu kalau misalnya udah, bisa diklik tadi di viewpoint tadi, bisa diklik kanan itu untuk dianimasiin. Di save di add animation. Nah, yaitu nah bisa kayak gitu. Nah, setelah ini bisa diceknya itu di uh, masuk ke timeliner lagi di simulate. Nah, itu bisa dinyalahin, bisa dicoba dinyalahin buat simulasinya.
Nah, yaitu di play. Nah, ini untuk videonya, jadinya kayak gini animasinya. Ini kalau video ini nanti mau di save, bisa diekspor di pojok kanan. Nah, ini dipilihnya Windows AVI untuk formatnya, terus di OK, nanti videonya ke ekspor langsung. Dan terakhir, sesudah animasi ada quantity. Nah, di quantity ini bisa dibuka dari home, terus quantification. Terus disilang aja. Situ buka quantification workbook-nya. Nah, ini kalau udah kebuka quantification workbook-nya itu bisa dipilih di home-nya lagi, di select all untuk nge-select semua komponennya. Di situ di selection tree, nah quantification terus take off to new catalog. Bentar ini kalau udah masuk semua di kuantifikasi workbook-nya, langsung diekspor, bisa diekspor. Nah ini udah masuk semua, nah ini bisa diekspor di sini. Diekspor to Excel. Nanti ini ada hasilnya dalam bentuk Excel gitu untuk kuantitinya. Nah, begitulah penjelasan tentang, nah ini hasil kuantitinya. Nah, udah sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, eh, mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin lanjut dulu aja ke kelompok 3. Kelompok 1 udah bisa belum? Mungkin bisa Bang dari kelompok satu dulu aja. Ilham Oke, boleh boleh. Ya, share screen Om. ya. Yuk, silakan. Iya Bang, sebentar Bang. Yuk, ini kelompok 1.
Sebentar Bang. Ilham mana Om? Cara-caranya apa? Sebentar Bang. Kalau masih belum ada, coba ke yang kelompok 2 tadi deh. Buka lagi kelompok 2. Untuk hasil kelasnya tadi ada berapa kelompok 2? Class detection. Kelompok 2 bisa saya screen lagi. Ya, Bang, sebentar, Bang. Untuk Wahyu. Untuk hasil kelasnya ada berapa, terus untuk total biaya pekerjaannya berapa, terus total volume yang dikeluarkan dari quantity take off yang ada di nafisnya itu berapa, terus sama penjadwalannya itu gimana, satu pekerjaan itu dia berapa lama, bisa dijelasin nggak, satu pekerjaan dia berapa lama menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yuk, ya coba yang kelompok 2 bisa dijelasin. Pertama, jumlah kelasnya itu udah berapa dari gedung yang kalian bikin? Untuk yang duplikat, apakah udah dibikin? Tadi tuh saya lihat sekilas ada yang duplikat. Nah, Ya, untuk yang duplikat belum dicoba, Pak. Cuma Coba yang ini aja, yang hard aja. coba keluarin yang duplikat ada nggak? Ini Bang. Struktur fondasi itu kan ada yang double kan. Nah, yang double itu kira-kira diapain? Nah, tapi ini kok ke deteksinya ini ya Bang, masih clash ya, yang hard tadi ya. Ini kan plat lantai sama kolom. Oh, tapi tadi pakainya apa? Duplikat bukan? Iya, duplikat yang di sininya. Duplikat. Ininya struktur bawah sama struktur bawah, jangan struktur bawah sama struktur atas. Dia masih ke bawah, masih kebaca deh. Coba di update deh. Nomor yang pondasi. Kalau kolom, Kolom. Nol juga Bang, yang eh, kolom balok sama platnya. oke. Untuk reportnya ini dikeluarkannya pakai apa? Hasil report class detection. Sebentar Bang. Ini Bang, Ini struktur dengan struktur. iya struktur dengan struktur. Yang paling besar dia apa kelasnya? Dia yang Dengan struktur sama arsitektur sih Bang. kalau yang ini struktur dengan struktur, Struktur dengan kelas struktur. terbesarnya kemana nih? eh ini paling pelat lantai sama kolom praktisnya Bang. Ke lantai sama kolom. Dia ada di lantai berapa tuh? Dia ada di lantai 3, di lantai 4, hampir di tiap lantai ada sih, Bang. Di lantai ada.
Oke, kalau dalam pembuatan modelingnya ini gimana nih? Apa yang harus diperbaiki sehingga dia tuh nggak bisa keluar kelasnya lagi? Solusinya gimana? Gimana solusinya ada nggak? Oke bang, kalau dari saya itu boundary si plat lantainya itu ngikutin dari pinggiran si kolom-kolomnya bang. Kalau ini kan dia tetap dari as ke as tuh bang. Oke, kalau gitu berarti volume yang dikeluarkan masih salah ya? Iya bang, karena masih nyinggung ke volume kolom juga akhirnya kan. Oke. Jadi total clash-nya ada berapa tadi? Sorry, total keseluruhan clash detection untuk yang hard ya, semua ya, struktur, arsitektur. Kalau yang arsitektur dengan MEP, dia rata-rata apa namanya? Kalau yang arsitektur dengan MEP itu rata-rata si AC-nya itu kena sama plafonnya, Bang. AC-nya kenapa? Iya, AC-nya. AC yang indoornya sama yang outdoornya juga kena dia. Oke, oke. Berarti masih salah ya dalam permodelan AC-nya ya berarti ya. Iya, Bang. Oke. Rata-rata AC, pipa udah masuk belum? Ini pipa ada juga sih yang kena, Bang. Dia Pipa kena belum. dia kena sama si plat lantainya, Bang. Oke, oke, lanjut lagi deh. Plus tadi total berapa, sorry? Jumlahin dong total class-nya. Total class. Total class detection-nya jadinya ada berapa? Ada 1811, Bang. Itu yang hard. 1811 yang satu. Iya, Bang. Oke, bisa diperbaiki. Iya, baik, Bang. Oke. Nanti kelas hasil akhirnya dikirim terus semua report kelasnya nol ya. Itu aja. Oke, lanjut lagi untuk penjadwalannya bisa dilihat nggak? Dia bisa dijelaskan satu pekerjaan itu dia membutuhkan waktu berapa lama? Deh, Bang. Gimana bisa dijelasin? Di sini ada pekerjaan apa aja yang udah masuk? Tapi di sini ya, kenapa dia? Oh,
Udah di attach semua ya berarti ya. Iya bang, Attach udah bang. setnya udah bang. Setnya Di juga udah sini ya. Contohnya pekerjaan kolom, coba dia butuh berapa lama pekerjaan dan juga butuh uang. Coba saya dijelasin. Contohnya pekerjaan kolom, dia butuh waktu berapa lama untuk mengerjakannya dengan total cost-nya berapa. Contohnya di sini bang untuk kolom lantai 1, dia itu pengerjaannya itu 11 hari bang. 11 hari, coba deh. Iya bang. Dan dia dari tanggal 4 Maret sampai 4 Maret sampai 18 Maret ya. Iya 4 Maret sampai 18. Nah, kan dia gabungan nih. Kalau ini kan gabungan antara pekerjaan bagisting, beton sama tulangannya. Ya, Kak? Iya betul bang. Dia udah sinkron belum? Yang awalnya dikerjakan apa dia? Dari tanggal 4 sampai tanggal 9 itu ngerjain apa? Oke, jadi yang pertama itu Jelasin. dia tuh ngerjain pembesiannya dulu. Kemudian setelah pembesiannya baru dipasang backcastingnya bang, karena di sini prosesornya kan setelah pekerjaan pembesian. Nah, setelah backcastingnya dipasang baru dilakukan pengecoran. Oke. Untuk pengecoran ini